Recording in Puji progress. Tuhan, mari kita datang menghampiri Tuhan di siang hari ini dengan hati yang rindu, hati yang terbuka. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia hadir dan kehadirannya memulihkan kita semua. Amin. Mari kita satukan hati kita bersama-sama. Kita berdoa, kita awali ibadah kita di siang hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu yang selalu Kau tunjukkan, yang tidak pernah berhenti kami bisa saksikan, kami bisa nikmati di setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur buat segala yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah kerjakan. Kami tahu Engkau Allah yang mengasihi setiap kami, tidak ada yang terkecuali. Kami semua biji mata-Mu, kami semua dicintai dan Engkau membuat setiap kami berharga. Dan siang hari ini kami datang menghampiri Tuhan dengan hati yang terbuka, kerinduan yang penuh kepadamu. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, karena itu kami datang tidak dengan tangan hampa, kami datang dengan membawa korban syukur dan pujian kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, di tempat ini Engkau hadir dan waktu pujian kami naikkan, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan umat yang Kau kasihi. Dan siang hari ini kami tahu lawatan Tuhan juga terjadi melawat kami semua. Setiap hati yang terbuka dilawat oleh kasih Tuhan yang sempurna, dilawat oleh kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dan kami percaya juga kami boleh diubahkan hari demi hari oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Setiap kita katakan bersama, amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah Mari bersyukur, katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa, semua yang bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari katakan, Tuhan aku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sekali lagi dari awal katakan, Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah aku ada hari ini karena Tuhan baik. Amin. Dan teramat baik. Semua yang bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Katakan, aku ada. Oh, aku ada hari ini karena Tuhan
dan teramat baik bagiku. Oh, terima kasih sembuaya bersamamu. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada. Kami ucapkan syukur buat kesetiaan Tuhan. Dan teramat baik bagiku. Semua bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan. Sehabis hujan, sehabis. Lagi katakan aku ada hari ini. Dan teramat baik bagiku. Oh, semuanya bersamamu. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kalau kami temukan kami ada di hari ini, kami menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa bukan karena kami bisa. Semua anugerah, semua kemurahan Tuhan. Tidak henti-hentinya kami akui kedaulatanmu sepenuh-penuhnya dalam hidup kami. Semua yang kami lewati, semua yang kami lalui, membawa kami ada sampai ada di hari ini. Karena kasih Tuhan sempurna bagi kami. Berapa banyak saudara-saudaraku di tempat ini mengalami kasih yang sempurna itu. Kasih yang menyertai engkau dan saya. Kasih yang memelihara engkau dan menaungi kita semua sampai hari ini. Mari kita buka tangan kita sama-sama. Aku ada. Katakan karena Tuhan baik. Dan teramat baik. Katakan semua yang ku lewati, ku alami bersamamu. Indahnya kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudaraku jemaat sendiri saja katakan aku ada hari ini. Aku karena dan teramat baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Ku alami, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Katakan indahnya. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Mari ucapkan syukur siang hari ini kepada Tuhan. Mari katakan terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima
Terima kasih Bapa buat kemurahan-Mu dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hati kami penuh dengan syukur. Mulut kami dipenuhi dengan puji-pujian kepada Tuhan kami yang hidup dan setia. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Oh, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur hanya padamu. Haleluya. Haleluya. Terpuji, terpuji nama-Mu. Apapun yang kami lalui, yang sudah kami lalui, yang sedang kami lalui hari-hari ini, tidak ada satu hal pun yang dapat menggagalkan kasih setia Tuhan. Kasih setia-Mu tetap dalam hidup kami. Dahulu, hari ini, seterusnya dan sampai selama-lamanya kasih-Mu, setia-Mu. Oh, menaungi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Bapakku. Kau baik, Kau setia. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setia-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Kau beri. Kau mampukan kami melalui semua. Oh, bukan dengan kekuatan kami, oh, tapi dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah kami berharap. Katakan Yesusku. Saudara sendiri pujikan, katakan tak pernah kasih setia-Mu selalu nyata dalam. Tak pernah aku berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, oh lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang, oh Engkau yang ku perlu Tuhan.
lebih dari segalanya, segalanya. Kasih-Mu bagiku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tak pernah berakhir kasih-Mu, setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap. Katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, tak pernah berakhir. Oh, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu. Kau segalanya. Mari kita angkat tangan kita bersama, katakan, tak pernah berakhir. Oh, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap pada, katakan, Yesusku, Kau segalanya. Kau oh Yesusku, Yesusku, Kau oh Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Oh, amin, amin, amin. Bapa, kami datang kepadamu, sujud menyembah kepada Bapa pencipta langit dan bumi. Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami hormati. Kami sungguh-sungguh datang kepadamu, kami adalah debu di hadapan Engkau. Engkau mengangkat kami menjadi biji matamu. Pengorbanan Yesus putramu telah memurnikan, menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Roh Kudus, kuatkan hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami pengertian di dalam pikiran kami. Bukakan hal yang tertutup dari mata kami, supaya kami bisa melihat Yesus pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita lihat sebentar ya sebuah klip. Menempuh S3 saya untuk kanker. Saya dan keluarga, saya datang dengan anak yang pertama. Yesiel boleh berdiri? Ya, ini anak yang pertama ya, yang sekarang lagi kuliah S2 di Ciputra ya, ngambil manajemen bisnis.
Saya seorang pejuang kanker. Bapak Ibu, kanker saya itu bukan 1 Bapak Ibu ya, bukan 2, bukan 3, bukan 4 ya, bukan 5 kanker saya, bukan 6, tapi berapa? 7 kanker ya. Banyak apa dikit? Ada yang mau ikut saya? Ya, dan saya kena 2016, 2019 dihajar lagi. Stadium akhir, badan saya bau, sakitnya luar biasa ya. 1 tahun itu pendarahan hebat, itu seperti keran. Ibu Ida, itu parah sekali. Dokter sudah angkat tangan mengatakan hidup saya tinggal menghitung hari ya. Saya harus menjalankan operasi berkali-kali dalam hidup saya sudah menjalankan 7 kali operasi. Sempat operasi ke-6 saya lupa ingetan. Saya nggak inget siapa saya nggak inget keluarga saya. Yang saya inget cuman saya masih kecil, mama, papa ya. Tapi saya bingung mereka di mana, dan saya kok ada tempat yang asing gitu ya. Dan saya baru ingat papa mama saya udah meninggal dunia ya. Dan kenapa saya nggak benar-benar sampai nggak ingat duduk di kursi roda ya, bertubi-tubi dihajar 2016. Bukan hanya penyakit yang berat ya, saya juga pakai painkiller dan itu sudah nggak ketolong, sakitnya luar biasa ya. Dan duduk di kursi roda, kemudian ekonomi kami hancur berantakan ya. Pernikahan, di hari pernikahan hancur berantakan, anak-anak masih kecil, saya harus melepaskan mereka di dalam kematian. Suami saya sudah didoakan untuk saya bisa meninggal dunia dengan tenang ya. Masa-masa yang berat sekali ya. Tetapi justru masa yang berat itu di tahun 2016 ya, di peti mati papa ya, di dalam kehilangan bertubi-tubi, saya justru bertemu dengan Yesus. Bukan karena saya anak pendeta ya, bukan karena sejak dalam kandungan saya hidup di gereja sampai hari ini saya melayani Tuhan ya, tetapi perjumpaan Kristus justru di dalam penderitaan, di dalam titik terendah hidup saya. Orang ngelihat saya sudah jijik, mereka menghujat saya, mengatakan saya kena hukuman Tuhan, mereka takut tertular, padahal kanker itu tidak menular ya. Tetapi itulah membuat mata saya melihat kepada sebuah visi yang besar, visi yang pada waktu itu nggak populer. Saya harus kembali kepada kaum saya, membawa mereka satu persatu untuk kenal siapa Tuhan dan mempersiapkan di dalam kekekalan. Saya tidak pernah menjual produk mukjizat. Saya sebut produk ya, karena ini kan perusahaan ya Bu Ida ya. Tetapi saya menawarkan apa itu? Jalan kepada sebuah kekekalan. Jadi Tuhan kasih saya hikmat. Saya bisa melihat kapan orang ini akan meninggal dunia, kapan masih ada waktu buat dia. Jadi kalau melayani mereka yang sudah siap berpulang, saya langsung bicara tentang kematian. Bahkan beberapa Tuhan izinkan mereka meninggal tepat di depan mata saya. Menghembuskan nafas terakhir, saya baru lihat orang meninggal itu seperti apa, perubahan kulitnya semuanya ya. Keluarganya dipersiapkan, penuh air mata. Sampai mereka ngomong perpisahan, benar-benar habis itu menghembuskan nafas. Itu indah sekali loh. Berapa banyak orang yang tidak dipersiapkan dan mereka ketakutan ya. Dan saya dengan suami juga mendirikan rumah belajar di pedalaman Kalimantan Barat. Saya punya anak itu 3, tetapi anak angkat 2, 5, dan 60 anak asuh. Saya melayani gratis, terbang setiap tahun bisa 4 kali. Ya, terbang ke sana mengajarkan mereka baca tulis. SMP belum bisa baca loh Bapak Ibu ya, benar-benar kasihan. Siapa yang mau pergi ke sana, masuk pedalaman, dan itu nggak gampang. Saya disantet, berhadapan dengan kuasa gelap yang saya nggak pernah ketemu dalam dunia saya dulu ya, di dalam dunia gereja. Tetapi ketika berada di luar, maka itu dalam pelayanan tetap jaga hati ya, jangan ada sedikit iri, kemarahan, kebencian, kepahitan, persaingan, apapun, jaga hati, karena ini pelayanan menjadi sasaran empuk daripada iblis ya. Bapak Ibu, banyak pelayanan yang kami lakukan ya, semuanya itu memang murni, kita tidak ada persembahan ya, kami benar-benar melayani. Kenapa? Kalau orang yang pernah mengalami hidup kedua yang seharusnya sudah lewat, tapi Tuhan memberikan saya kesempatan hidup lagi. Covid Delta kena lagi ya, yang berat itu kena lagi, lever, badan saya kuning, hampir menuju sirosis, sudah hampir benar-benar udah mau ke sirosis, kena lagi ya. Dan tahun lalu saya kena lagi penyakit itu ada 2 macam, akut dan kronis. Kronis itu penyakit jangka panjang, dan saya kena 6 penyakit kronis. Dan
agak resistensi dengan obat sekarang. Jadi saya memilih untuk siap kalau Tuhan panggil pulang ya. Karena apa? Setiap hari hidup kita harus bermakna ya. Bapak Ibu, saya membawa buku. Buku ini adalah buku yang ditulis. Kenapa saya hidup dari buku? Karena ini untuk menghidupi pelayanan, menghidupi kehidupan ya. Dan buku ini juga banyak memberkati orang-orang ya, terutama mereka yang mengalami sakit. Ya bahkan dijadikan skripsi, mahasiswa, hai buku-buku aku juga nggak ngerti. Gara-gara buku saya bisa diundang TV, SCTV, nggak ngerti jalan Tuhan ya. Saya nggak pernah membayangkan hidup saya seperti sekarang gitu ya. Kalau hidup boleh diputar kembali, saya tetap memilih loh dilahirkan menjadi penderita kanker. Saya nggak tahu kankernya kapan lagi akan hidup, karena udah 2 kali tahun 2016 dan 2019 dokter mengatakan, Erika dalam hitungan bulan 2019 kankermu akan menjadi kanker otak sama kanker kulit ya. Wah, nggak bisa membayangkan betapa mengerikannya ya. Tapi bersyukur saya punya Tuhan. Bapak Ibu, ini buku saya izin ya, mereka tidak melihat ke depan. Ini untuk pernikahan saya tulis. Kenapa kita suka konflik, masalah odol, masalah selimut, masalah bantal ya dengan pasangan, tapi kita nggak melihat gunung di depan yang perlu kita taklukkan, visi ke depan, tapi kita ribut untuk hal-hal kecil ya. Ini buku bagus sekali. Kemudian saya juga membawa buku Bunga dari Cawan Kehilangan. Saya melayani namanya IC3, Indonesia Christian Cancer Community. Ada lagi IC3 Filia, itu para janda dan duda ya, ada 400 anggota. Nah, ketika kehilangan pasangan hidup berat bagi pasangan yang ditinggalkan, tetapi lupa anak itu menderita loh. Ya, yang ditinggalkan itu tidak tersentuh. Saya sendiri adalah anak yang ditinggal mati oleh oleh ibu. Kemudian 1 bulan kemudian papa saya menikah lagi, membawa wanita asing ke dalam rumah. Bapak Ibu, itu sebenarnya adalah luka berganda bagi seorang anak. Kalau tidak ditolong, itu seumur hidup menjadi trauma yang tidak mudah. Buku ini saya tulis dengan penuh air mata, tetapi membantu ya. Kemudian ini adalah buku Tuhan Belum Selesai dengan Catatan Hidupmu. Ini suami saya Pendeta Dr. Arianto menulis ya, bagaimana kehidupan ini kita belum selesai dalam babak-babak hidup yang Tuhan izinkan. Why Me God, ini kumpulan para murid saya yang menulis kelas menulis. Tidak apa menangis sebentar, saya itu dari kecil dilatih untuk tidak boleh menangis, karena nama saya bukan Erika tapi Erik, laki-laki yang tangguh. Dan dalam perjalanan hidup saya belajar, laki-laki harus jadi laki-laki, perempuan harus jadi perempuan. Tidak boleh laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki ya. Jadi menangis itu nggak apa-apa, bukan tanda kelemahan ya. Ini penuh perjuangan. Kemudian ini tahun lalu saya sakit berat lagi, sampai opnam di rumah sakit, dan saya menemukan 60 hari menyembuhkan diri ya. Nah, buku ini bagus banget, cocok untuk Bapak Ibu yang malas baca buku ya, karena bahasanya dalam. Iya, masih ada lagi sih, cuman ini aja yang saya bawa, nggak banyak ya. Bapak Ibu kalau tergerak hati boleh memiliki. Hari ini saya akan berbicara tentang jangan membesarkan masalah, besarkan cara pandangmu. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9 saya bacain buat Bapak Ibu sekalian ya. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiayai namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Bapak Ibu, saya membawakan sebuah tema ini dalam pergumulan saya ya. Setiap kali saya mau berkhotbah saya tanya Tuhan, saya mesti bawain tema apa Tuhan? Gak mungkin khotbah-khotbah lama saya bongkar lagi. Itu seperti masak nasi goreng, gak mungkin nasi goreng diolah terus ya. Harus sesuatu yang baru. Nah, ini menjadi satu rema buat saya adalah jangan membesarkan masalah. Sekarang keadaan ekonomi kita ini berat loh. Bukan hanya kita karyawan Bapak Ibu, pengusaha juga berat loh. Ya, semua orang berat, bukan hanya pengusaha. Anak usia 3 tahun pun punya pergumulan. Ya, semua itu dalam kondisi yang berat. Negara kita ini berat. Nah, tetapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita melihat semua ini berat, muncullah sebuah kesimpulan ada masalah. Ya, ada masalah dalam hidup. Masalah itu akan menjadi sangat besar dalam hidup kita kalau kita melihatnya hanya kepada diri kita sendiri. Ya, Erika kankernya 7, vonis mati, beratnya setengah mati.
Ya BPJS saya nggak keluar, asuransi saya nggak keluar, rumah nggak laku. Bagaimana saya harus berobat dengan uang yang sangat amat besar ya. Itu masalah loh. Kalau kita melihat masalah itu hanya diri kita saudara, kita akan sulit loh. Tetapi hari ini kita mau melihat bahwa iman itu kepada Tuhan tidak mengecilkan masalah. Tetapi sebenarnya iman itu memperbesar cara pandang kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama ya, kita bisa klik berikutnya. Sebenarnya Bapak Ibu, kita itu tidak selalu menderita, fakta. Ya, karena masalahnya besar. Sebenarnya loh, sebenarnya apa yang menarik dari manusia ketika mereka punya masalah hidup? Pertama begini, terjadi sebuah peristiwa besar, ada peristiwa terjadi. Kemudian kita memberikan penafsiran terhadap peristiwa itu, ya. Lalu penafsiran kita melahirkan emosi dan emosi itu mempengaruhi tindakan. Itu sebabnya kenapa kita bisa melihat masalah itu besar. Contoh, saya kasih contoh. Contohnya adalah seseorang ditegur, ya, sama pimpinan, ditegur. Lalu peristiwa terjadi, ditegur. Muncullah kita menafsirkan, ya, tafsiran kita muncul. Oh, dia nggak suka aku. Oh, aku nih gagal. Oh, aku nih nggak mampu. Tafsir sendiri gitu ya. Kemudian apa lagi? Dari tafsiran melahirkan emosi. Emosinya apa? Aku nggak berharga. Ya, aku hancur hidupku. Nah, emosi muncul. Ya, aku mau menyerah. Kemudian mempengaruhi emosi itu mempengaruhi tindakan. Aku mau resign. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya masalah itu tidak selalu membuat kita tuh menderita. Ya. Kenapa kita bisa menderita? Karena kita salah menafsir. Semalam ada seorang telepon saya. Bu Erika, saya baru ditegur sama pimpinan. Dibilang gini, kamu tuh terlalu menonjol. Jadi saya harus ngerem sekarang Bu Erika. Lalu saya langsung ngomong, oh mungkin pemimpinmu insecure dengan kamu. Iya bisa juga gitu kan. Kemudian udah kita tutup tuh. Tadi pagi jam 5 subuh ketika saya tidur, saya cerita kenyataannya. Saya tersentak loh, langsung kaget pas bangun. Ini otak kayaknya terbuka gitu. Langsung saya WA itu orang jam 5 kurang 7 ya. Bisa gak saya telepon kamu? Weh, ada gak orang kayak begini ya? Karena saya tahu jam 5 pagi dia doa pagi bersama orang-orang. Dia bilang bisa Ci, berapa menit? 3 menit saja. Oke, 3 menit saya doa. Saya telepon dia, saya bilang gini. Saya minta maaf ya. Kemarin malam kamu cerita saya juga salah menafsirkan. Saya minta maaf. Dia kaget. Lu kenapa? Sebenarnya masalahmu tuh gak besar. Ya memang setiap masalah orang besar. Ya masalah semua orang besar. Masalahmu besar. Tetapi cara pandang kita menilainya itu salah. Ya, saya mau ingetin kamu. Kayaknya Tuhan tuh bukain saya sampai saya tersentak. Kamu tahu nggak pertama kali kamu datang ke perusahaan ini? Tidak banyak perusahaan mau terima kamu kerja loh. Kamu punya cacat loh di dalam hubungan sosial, bukan keuangan sosial. Ya, kamu inget nggak seorang yang begitu kamu harapkan dia bisa terima kamu, dia pun nggak mau terima kamu. Tapi orang ini mau pasang badan untuk terima kamu. Kamu inget nggak? Inget. Nah itu loh. Kita mesti ingat kebaikan orang di situ. Kalau kita ingat dari sekarang masalah ini, kita nggak selesai. Ingat di situ. Dan sekarang saya cuma ingat gini, firman Tuhan pernah bilang, jangan mencuri kemuliaanku. Kamu adalah anak-anakku, hamba. Jangan-jangan Tuhan lagi mengajar dari masalah ini. Jangan-jangan kita pun begitu. Ya, sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Sedang mencuri kemuliaan mungkin bisa aja. Ya, tetapi sebenarnya Tuhan lagi ngajarin pembentukan melalui proses masalah. Jadi saya minta maaf. Oh dia senang sekali. Iya ya aku kok gak sadar ya. Bapak Ibu ini benar Bapak Ibu. Ya, maka itu Paulus nomor 2 enggak mengajarkan kita di dalam Korintus ini untuk positive thinking. Ya, enggak, bukan itu loh. Dunia itu ngajarin kita jangan berpikir negatif. Ya, tapi Paulus mengatakan sesuatu yang nyata. Bahwa masalah itu ada, penderitaan itu ada,
Penderitaan Bapak Ibu tuh besar. Ya, maka itu Paulus tidak ngajarin kita untuk meniadakan masalah, jangan berpikir negatif, bukan. Tetapi Paulus mengatakan apa? Ya Bapak Ibu, dia bilang gini, kami ditindas, ayat ke-78, dari segala hal, babak belur, depan belakang atas bawah babak belur. Ya, kemudian dia katakan lagi ya, saya ditekan, saya dibanting. Luar biasa nih perkataan Paulus. Tetapi nggak berhenti di situ. Dia jawab apa? Tetapi saya tidak hancur. Nangkep ya di dalam ayat 78. Ya, tetapi saya tidak habis akal. Luar biasa. Tetapi nggak berhenti di situ. Bapak Ibu, Paulus tidak bilang gini ketika kita punya masalah, saya baik-baik saja. Bukan loh Bapak Ibu. Ya, tetapi dia bilang memang saya ditekan. Tetapi saya tidak terjepit. Ini mindset cara berpikir yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi tidak berhenti kepada sebuah masalah ya, tetapi melihat dari skop yang besar daripada masalah itu. Nah, ada satu ayat yang bagus di dalam ayat 78, klik berikutnya, yaitu apa? Kami habis akal, Paulus bilang ya, tetapi tidak putus asa. Ini ayat manusiawi banget loh, nggak mengawang-awang di angkasa loh. Ya, apa itu habis akal? Habis akal itu sebenarnya dalam bahasa asli artinya saya bingung, saya nggak tahu jalan keluarnya. Ya, pajak itu gila sekarang. Ya, belum lagi masalah pendapatan ekonomi kacau balau, bingung. Tubuh kita ada di kantor, tapi pikiran kita ada di rumah. Kita bingung. Aku nih sudah habis akal, ya, nggak menemukan jalan keluar, ya. Sampai di titik ini kita bisa bilang gini, aku nggak tahu lagi harus bagaimana menghadapi semuanya, ya. Ketika dokter bilang, Erika, operasi hari ini, besok kamu operasi lagi, masuk lagi, bongkak lagi badanmu, siapin uang 900 juta, sinting, dia kira bank ATM kali. Ya kan, kehabisan akal loh. Malam itu saya bilang suami, pulang ke Indonesia, pulang, sudah gak apa-apa, aku mati ya matilah. Matinya bukan pasrah, menyerah, ya matilah, kehabisan akal. Ya ini loh, ketika kita kehabisan akal, ekonomi dapur harus ngepol, ya kan, anak harus sekolah, sementara target yang harus kita kejar, tuntutan, kehabisan akal. Tapi kita kadang merasa bersalah Bapak Ibu. Kalau saya kehabisan akal, apakah artinya iman saya jadi iman yang lemah? Ya, itu kita selalu tampil seperti jagoan, baik-baik saja supaya tidak diremehkan. Bapak Ibu, sebenarnya orang yang kehabisan akal bukan berarti imannya lemah, bukan Bapak Ibu. Itu nggak ada hubungannya. Ya, itu adalah proses hidup kita. Memang kita habis akal, nggak tahu jalan keluar, bingung bagaimana. Tetapi Paulus bilang, kami tidak putus asa. Artinya, sekalipun aku tidak bisa melihat jalan keluar, tapi aku menyimpulkan bahwa bukan artinya tidak ada jalan. Ini beda loh Bapak Ibu. Tidak tahu jalan keluar dengan tidak ada jalan, itu beda loh. Ya, nangkep nggak? Tidak tahu jalan keluar, memang nggak tahu. Dengan tidak ada jalan, kadang-kadang kita melihat masalah tuh langsung di sini, nggak ada jalan, ya. Padahal sebenarnya bukan ini, kita nggak tahu jalan, ya, karena jalan keluar. Jadi sekarang Bapak Ibu, cara pandang kita itu manusia memang terbatas, Bapak Ibu. Kita tuh terbatas. Kita cuma melihat sekarang ini, ya sekarang. Kita nggak melihat keseluruhan perjalanan kita. Maka itu di dalam ayat berikutnya, ya di dalam ayat ke-7, klik berikutnya. Dia bilang begini, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Wah, ini bagus banget ya. Harta dalam bejana tanah liat. Saudara, harta itu apa? Dalam bahasa asli, harta itu adalah sesuatu yang berharga. Ya, dan sesuatu yang berharga itu ada di dalam bejanahnya tanah liat. Wadahnya wadah tanah liat. Wadahnya rapuh, wadahnya bisa hancur, ya jelek.
Nah, harta yang berharga itu siapa? Itu Allah, itu Tuhan. Harta kita yang berharga. Tadi saya datang ke ibadah ini Bu Ida, tadi sebelum ibadah sama Yesiel ya di kamar mandi. Kemudian dengar ada lagu-lagu pujian, gak tahu dari mana tuh yang nyanyi tuh. Kedengeran, terus Yesiel bilang, anak kami, "Ma, ada ibadah lagi?" "Iya ya." Terus saya ngomong sama Yesiel, ya Siel, sehebat-hebatnya kita ya, entah perusahaan, entah medis, kedokteran ya, karena saya kan pembicara bersama dokter ya untuk tentang kanker. Sehebat-hebatnya kita, tetap kita mengakui ada kuasa Allah yang tidak kelihatan itu loh. Ya, yang menopang kita. Ya, punya uang puluhan miliar untuk mengobati kanker, belum tentu sembuh loh. Itu loh, makanya kenapa kita tetap luangkan waktu 1 jam buat kita hari ini datang kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, bejana ini loh, Tuhan yang luar biasa, yang bernilai lebih dari apapun yang kita miliki, ada di dalam wadah yang rapuh, yaitu kita. Kita ini gampang hancur, rapuh ya, dan bejana yang gak elok dilihat. Tetapi itulah sebabnya Paulus bilang apa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah, kekuatan itu sebenarnya berasal dari Allah. Ya, bukan dari diri kita sendiri. Maka kita gak boleh minder ya, karena kita punya kekuatan, harta yang berharga itu ya Allah dalam hidup kita. Maka itu klik berikutnya, mindset cara pikir orang Kristen itu sebenarnya bukan ajaran humanis, bukan ajaran New Age Movement, ya, bukan ajaran-ajaran dunia yang mengacu kepada kekuatan diri sendiri, ya, tetapi kepada siapa? Cara pikir kita kepada Allah, ya, kepada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu, ini penting, ini prinsip. Saya tidak kuat sebenarnya, tetapi saya tidak sendirian karena saya punya Tuhan. Ya, bukannya saya tidak menemukan jalan. Ya, bukan. Masalahnya memang saya belum temukan jalan itu. Tapi saya percaya Tuhan pasti buka jalan buat saya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya itu bukan berarti saya nggak bisa menguasai, mengontrol semua. Bukan Bapak Ibu. Tetapi saya mau melakukan bagian saya. Ya, dan saya punya bagian inilah yang saya jalani. Dan saya percaya Tuhan yang mengendalikan semuanya. Saya ini sebenarnya tipe orang yang multitasking dulu sebelum kanker. Jadi apa aja saya mau kontrol. Tapi sekarang sejak kanker, saya belajar. Ternyata penyakit itu kita nggak bisa kendalikan. Umur kita nggak bisa kendalikan. Masalah di depan sebentar aja keluar dari ruangan ini, kita nggak bisa kendalikan loh. Semua itu di dalam kendalinya Tuhan. Nah, kemudian berikutnya, Paulus memberikan sebuah pandangan terhadap masalah ayat 8 sampai 9. Ya, ada 4 pukulan kehidupan yang nyata, yaitu apa? Dan ayat 4, 8, 9 ditindas ya, di kehabisan akal, buntu cara berpikir, dianiaya, bukan hanya pukulan fisik tapi mental, KDRT ya, wah, pukulan kepada apa namanya, harga diri ya, jiwa. Kemudian apa lagi? Dibanting, wah itu. Tetapi semua pukulan-pukulan yang berat itu Paulus bilang tidak terjepit. Luar biasa loh ya. Tidak putus asa, tidak ditinggalkan, tidak dibinasa. Ya, dokter mengatakan hidup saya tinggal menghitung hari, tapi Tuhan kasih saya visi. Loh kok bingung? Ya, kena COVID Delta. Aduh ya Tuhan, gak enak sekali. Dikasih visi lagi. Ya, buka komunitas para janda duda. Berapa banyak pasangan orang-orang itu akhirnya bisa menemukan kembali hidupnya. Gak mudah. Kemudian tahun lalu kena lagi penyakit. Aduh, saya kira saya sudah lewat lagi loh. Ya, ternyata apa yang terjadi? Tuhan kasih visi lagi. Aduh, minta ampun ya. Dan dalam keadaan kanker, malah saya disuruh sekolah teologi ya, ambil S3. Emang gampang kuliah lagi?
setengah mati ngerjain penelitian di depan profesor, ya waktu sidang sampai nangis saya. Kenapa? Ingatan saya tuh kadang-kadang belum balik gitu, suka lupa. Ini ngejawab penelitian di buku saya, gimana ini? Bener loh Bapak Ibu, ya kalau kita nggak punya Allah, habis kita. Gak akan kuat ngadepin hidup. Hidup itu masalah kita semua tuh berat, ya, tetapi tidak terhimpit, ya, tetapi tidak kehabisan akal, tetapi tidak dibanting, ya. Karena apa Bapak Ibu? Kita punya Allah, ya. Klik berikutnya. Saudara, inilah mengubah cara berpikir kita melihat keadaan, ya. Kita yang perlu kita ubah itu sebenarnya Bapak Ibu bukan keadaan. Tuhan sembuhkanlah sakitku. Enggak, Erika sampai hari ini masih minum obat loh. Setahun yang lalu saya minum 14 macam obat. Udah kayak nasi ya. Sekarang juga masih minum obat. Keadaan belum berubah. Tetap begitu, saya masih ada benjolan satu. Tuhan cabutlah benjolan ini, tetap di situ. Ya, Bapak Ibu tetap di situ. Tuhan, tiap hari saya masih harus bekerja. Oh iya, saya lupa. Saya udah nulis satu buku. Judulnya Ketika Perempuan Menjadi Tulang Punggung. Itu buku bagus banget. Bagaimana perempuan-perempuan jadi tulang punggung keluarga di dalam pernikahan. Gimana tuh menghadapinya? Saya bongkar di situ, ya. Itu bagus banget. Tuhan, gini kan. Keadaan itu Tuhan gak ubah. Tetapi yang berubah adalah cara pandang kita. Otak kita. Melihat, membaca keadaan. Contohnya, karena saya orang sakit ya, saya bilang contohnya gini, saya sakit. Ada dua cara pandang untuk melihat. Pertama, saya sakit, artinya saya gagal. Saya bukan perempuan yang sempurna. Ya, saya kemanapun pasti dibuang. Mana ada perusahaan mau terima orang sakit? Ya kan? Saya sudah kehilangan 7 organ loh. Bapak Ibu kalau lihat saya ini banyak kosong loh. Sampai hari ini pun dokter kalau lihat saya kaget juga, kok masih hidup ya? Dia bingung apalagi saya. Ya Bapak Ibu ya. Saudara, saya ini gagal. Saya ini sakit. Nah, cara yang kedua bukan itu Bapak Ibu. Ya, cara kedua apa? Saya memang sakit. Tetapi Tuhan mau apa dengan sakit saya? Beda ya? Beda ya? Saya ini udah kehilangan 7 organ. Organ-organ penting dalam hidup saya. Tubuh ini loh, ya, saya nangisin organ tubuh saya yang hilang, nggak gampang loh, berat. Tetapi cara yang kedua apa? Saya bersyukur, ya, saya bersyukur saya masih bisa menjalani hidup dengan apa yang tersisa. Ya, Bapak Ibu ini loh. Jadi bagaimana kita bisa mengubah cara pandang kita melihat keadaan? Saya ditegur sama pimpinan, saya gagal. Itu cara pandang pertama. Cara pandang kedua, saya ditegur sama pimpinan. Tapi saya mau melihat ini, Tuhan mau apa dengan karakter saya yang perlu saya ubah. Pindah loh. Bapak Ibu boleh tanya, saya jujur ya, saya gak ada kepahitan loh. Gak ada marah. Waktu saya buka rumah belajar di pedalaman, datang kemudian dia bilang, tutup setengah tahun lagi. Kamu akan berhadapan dengan saya, dia bilang gitu ya. Kemudian apalagi, anak guru-gurumu saya bawa semua. Menaburkan kepahitan, ya kepahitan itu. Saudara, lalu gimana? Jengkel enggak? Ini sainganku. Enggak, betul. Tuhan tolong saya. Tuhan pahit ini. Tuhan sakit hatiku. Jujur aja sama Tuhan. Tapi aku masih punya yang tersisa. Yaitu apa? Semangatku untuk melayani Engkau. Kau tahu hidupku, ya. Saya nggak bohong Bapak Ibu. Saya kaget. 10 bulan kemudian ibu itu, ya, kena musibah, disantet orang. Di situ saya semakin belajar jaga hati. Ya Bapak Ibu, betul loh Bapak Ibu. Iblis itu akan masuk dengan cara-cara halus di pikiran kita. Tuh kan, gak ada yang sayang sama kamu, berat kan bebanmu. Jaga hati kita, ya. Cara pandang kita udah berbeda, ya. Sehingga kita nggak melihat itu sebagai apa masalah, tetapi menjadi keadaan memang tidak bisa mengubah kita, ya. Tetapi cara pandang kita yang bisa menolong kita. Bapak Ibu,
Kemudian klik berikutnya ya. Ini cara paling menolong kita Bapak Ibu, yaitu apa? Kita sadar kita itu punya batas kendali. Banyak dalam hidup kita nggak bisa pegang semua. Saya ngajarin anggota saya adalah berhenti jadi Savior Syndrome, Mesias Syndrome, sindrom juru selamat. Ada masalah, saya pasti bisa beresin. Masalah bisa beresin. Hanya kita kelelahan sendiri. Ya, kita mesti sadar. Kadang-kadang masalah itu terjadi ya karena kita juga sih sebenarnya. Yang ada andil, sehingga jadi masalah. Ya, Bapak Ibu, di sini kita belajar apa? Ya kita sadar, banyak hal dalam hidup ini kita nggak bisa pegang. Kita harus sadar semua itu di luar kendali kita. Ya, maka itulah yang mengubah cara pandang kita. Kita nggak bisa kendaliin cara orang berpikir tentang kita. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita nggak bisa berpikir keputusan orang lain atas hidup kita. Nggak bisa. Kita nggak bisa berpikir untuk masa lalu yang mau kita ubah. Udah nggak bisa Bapak Ibu. Ya, lalu apa? Kita berharap semua ada perubahan. Nggak bisa. Tetapi kita bisa dengan cara kita merespon. Kita memilih untuk siapa saya di tengah masalah ini yang terjadi. Ya Bapak Ibu ya, klik berikutnya. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Ini adalah warisan iman yang mau ditinggalkan buat kita. Ya, bahwa mungkin hari ini ada di antara Anda yang duduk di sini berkata dalam hati, aku lelah. Ya, aku sudah kehabisan akal. Aku sudah dihantam dari berbagai sisi. Aku sudah dibanting, ditekan. Ya Bapak Ibu, saya harus bagaimana? Firman Tuhan ayat 7 sampai 9 ini penting bagi kita, ya. Maka itu pulanglah Bapak Ibu dengan sebuah perubahan cara berpikir kita. Jangan memperbesar masalahmu, tapi memperbesar cara pandangmu kepada Tuhan, ya Bapak Ibu. Sekarang saya bawa ini loh Bapak Ibu. Siapa mau bantu saya ke depan? 1 orang. Siapa yang mau ke depan? 1 orang. Ayo, 1 orang saja, cepat, 1 orang. Hap. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, tolong dibuka. Boleh, hati-hati pecah. Tadi saya bawa kertas kemana ya? Oh dia. Bapak Ibu ini apa ya? Kaca pembesar. Ini kaca pembesar ya. Ini ada tulisan. Tulisannya apa? Masalah. Jadi sebenarnya kita tuh kayak gini, kaca pembesar, pegangnya. Yang kita lihat itu apa? Apa Bu? H. Hah? Apa sih H? Ini semua bacanya apa Bu? Kok H? Masalah. Masalah kan? Jangan secuil Bu. Oh Ibu nyorotnya ke masalah, boleh. Nyorotnya ke M, boleh ya. Nyorot ke M boleh. Tapi kita nyorotnya jadi gede tulisannya ya Bu sayangnya, betul nggak? Masalah. Pokoknya M, masa. Ya pokoknya masalah. Kita huruf. Nah waktu kita jalan ke kantor, kita ke kantor nih, kantor apa? PT apa namanya ini? Eskol ya. Yang kita lihat apa? Masalah. Itu kok jahat sekali ya sama kamu ya. Yang Ibu lihat apa? Masalah. Gila tuh. Fitnah Ibu loh. Masalah. Itu senyumnya nusuk dari belakang itu. Itu loh. Apa Ibu lihat? Masalah. Lihat semua orang. Apa itu? Hah? Masalah. Ada yang salah nggak dengan Ibu ini? Enggak sih, nggak salah. Memang masalah dia besar. Makanya yang dia lihat itu, dia sorotin itu adalah masalah. Tapi sekarang lihatnya ke sini loh. Apa ini? Tuhan. Sekarang lihat sini. Tuh, Tuhan. di kantor Eskol. Apa yang kamu lihat? Tuhan. Dia jahat loh, nyekak kamu dari belakang, dirapat kamu, dikata-katain loh, dilaporin ke pimpinan. Apa yang kamu lihat? Tuhan. Loh, kok Tuhan? Dia penting gak ya? Itu tuh Bapak itu tuh, dia lagi mau kudeta kamu loh, supaya kamu bisa resign tuh. Gimana? Apa yang kamu lihat? Tuhan. Nangkap nggak di sini? Beda ya? Ibu ada hadiah buat Ibu. Sebentar ya. Jangan ini ya Bu, ini buat saya baca. Saya nggak bisa baca mata saya. Mana ya hadiahnya? Nantilah ingetin saya ya. Oh ini dia nih, hand cream. Supaya tangan dia lembut.
Makasih ya. Ibu-ibu lihat ya. Jadi kalau kita sorot masalah terus dalam hidup kita. Cuman kita melihatnya dengan cara pandang yang lain. Oh, aku lagi dibenci sama dia. Tuhan mau apa ya dengan hidupku? Ya, mungkin ada bidang karakterku yang aku harus ubah. Ya, saya dikatain pemalas. Oh iya ya, jangan-jangan memang kinerja kerjaku nggak baik gitu ya. Ya, betul nggak? Semua itu mengubah cara pandang kita. Yuk, semua kita mau berdoa bersama-sama hari ini ya. Kita mau diam di hadapan Tuhan. Semua masalah kita memang berat. Tapi kita mengubah cara pandang kita. Saya mengundang pemusik. Kita mau doakan perusahaan ini ya, PT Eskol, Ibu Ida sebagai owner. Kita doakan. Bapak Ibu, kita ini satu tim. Ya, satu tim. Gak boleh satu tim ini ada celah iblis masuk. Karena menjadi pimpinan owner itu gak gampang loh. Saya kalau boleh milih, saya milih jadi orang biasa aja. Ya memang jadi orang biasa juga sih. Ya kenapa? Gak gampang. Sangat gak mudah. Kemarin saya ketemu dengan para pengusaha. Mereka cerita sampai mau tutup usahanya. Lah ini karyawannya banyak loh. Gak gampang. Ya, Bapak Ibu yang kerja juga gak gampang. Ya, harus membagi waktu, harus bekerja. Tuntutan kerja juga gak gampang. Tapi selama kita melihat itu semua masalah, kita gak akan bisa jadi orang yang melihat sesuatu yang baik. Ya, lihat Erika aja deh, kankernya 7. Seharusnya saya sudah mati 10 tahun yang lalu. Tapi saya gak melihat itu masalah. Saya melihatnya itu adalah sebuah Tuhan mau apa dengan hidup saya. Ya, Tuhan mau apa dengan hidup Bapak Ibu. Ya, satu lagu saja, setelah itu saya akan mimpin dalam doa. Lagu apa ya? Lagu lihat. Yuk semua tutup mata, lipat tangan ya. Kita pertama nyanyi lagu ini dengan setengah suara, refnya saja. Taruh tanganmu di dadamu. Kebaikan, oh Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Oh haleluya. Saya mengundang untuk semua karyawan ya, mendoakan perusahaan ini, mendoakan owner, pimpinan. Kita buka suara ya, karena mereka adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk hidup kita ya. Kemudian saya mengundang Ibu Ida dengan hormat, doakan para karyawan yang bekerja ya, biarlah doa ini adalah lahir dari air mata. Karena kita adalah satu tim, bekerja bergerak bersama. Bapak Ibu lihat ya, produk yang Anda kerjakan hari ini, di luar sana berapa banyak orang yang diberkati. Mereka mengalami gangguan rambut, ya, mereka mengalami muka yang tidak percaya diri. Berapa banyak karyamu cuma di laboratorium, karyamu yang gak kelihatan, itu membuat mereka bergembira. Bapak Ibu, saya ini pakai wig, rambut saya ini sudah habis. Dan saya kalau buka gini itu benar-benar kehajar. Tapi apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini, itu ada dampaknya loh. Berapa banyak orang di sana, di luar sana yang mereka punya kembali kecantikan rambut yang mereka miliki sebagai mahkota yang tumbuh lagi. Itu tangan Bapak Ibu. Ya, yuk saya mengundang kita semua. Boleh angkat tangan, tumpang tangan, boleh bebas. Doakan perusahaan ini, doakan pemilik, kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka. Kita doa semua, buka suara bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan untuk perusahaan ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu perusahaan ini berdiri di tengah ekonomi yang begitu sulit. Pajak yang begitu tinggi, harga-harga yang begitu naik. Berapa banyak barang-barang yang mereka pesan di perusahaan yang belum bisa kembali, belum datang karena memang susah masa ini. Bahkan prediksi mengatakan kita hanya ingin bisa bertahan bersama-sama. Kami berdoa kiranya Tuhan dengan tangan yang tidak kelihatan, Tuhan topang perusahaan ini yang telah memberkati banyak orang. Bukan hanya
mereka yang di luar sana yang memiliki pengharapan kembali dengan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Tetapi parah, mereka yang hidup sebagai karyawan di tempat ini pun merasakan hal yang sama. Bapak, kami berdoa untuk owner Ibu Ida. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami tahu serangan iblis banyak bertubi-tubi kepada pemimpin. Kuatkan, pagari dia dengan Roh Kudus Allah yang hidup. Kami datang sujud menyembah kepada Allah. Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan menopang, membentengi dari yang jahat. Banyak hal bisa saja membuat kehabisan akal, tetapi tidak terhempas. Dibanting tetapi tidak hancur. Karena ada Allah yang menaungi. Perusahaan ini adalah milik Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada owner. Tuhan berikan iman yang teguh. Dia adalah ibu yang terus menjadi kekuatan bagi banyak orang. Kami berdoa, Tuhan, segala hal yang menghimpit, jalan yang terang-terangan tidak ada jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, bukakan semua itu Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang hidup. Tuhan, Kau melihat tetesan air mata setiap malam. Lutut yang bertelut. Mungkin ekonomi juga tidak mudah. Keluarga yang dipertaruhkan. Tetapi kami tahu Tuhan, perjuangan seorang pemimpin tidak akan pernah sia-sia. Namanya akan tercatat di dalam sejarah yang telah melahirkan banyak pemimpin lainnya. Dan banyak orang mendapat berkat dari perusahaan ini. Kami sungguh-sungguh datang kepadamu Bapa, memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengundang Bu Ida, bolehkah numpang tangan buat mereka semua. Siapa lagi para pemimpin? Apakah ada? Maafkan saya kalau saya salah. Tumpang tangan ya buat mereka semua. Semua tutup mata, semua tutup mata, lipat tangan, biarkan momen ini menjadi momen. Ya, Bapak Ibu juga boleh saling memegang tangan sesama jenis ya, saling mendoakan untuk dirimu, untuk menolongmu. Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang bekerja dengan begitu setia. Ada air mata, ada dedikasi, ada pengorbanan, ada waktu yang keluar. Waktu bersama keluarga yang harus tidak bisa kumpul, target yang harus dikejar, salah paham di antara mereka. Maksudnya baik, karena semua ingin memberikan yang terbaik. Tuhan, kami menyerahkan kepadamu. Jangan sampai mereka menjadi pahit, jangan sampai iman mereka menjadi hancur. Tapi justru keadaan begini mengubah cara pandang untuk melihat Tuhan mau apa dengan kehadiran kami. Di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan mereka Tuhan. Mereka di dalam kebingungan, menghadapi penampilan, menghadapi kesehatan. Dan sekarang Tuhan, pakailah hidup mereka yang bekerja di perusahaan ini. Pergumulan mereka besar, menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi anak. Tapi Tuhan tidak hempas. Gak apa-apa nangis, gak apa-apa. Laki perempuan gak apa-apa. Ya, Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan jangan tinggalkan. Kuatkan mereka bersatu hati. Hari ini semua tutup mata. Semua tutup mata. Semua tutup mata. Saya mengajak kita, kalau Tuhan gerakin hatimu, siapa di antara kalian para yang duduk di tempat ini, mungkin kalian tidak ada selisih paham di antara satu dengan yang lain. Yuk beresin yuk. Ini bukan bicara tentang egois ya. Ini bukan bicara tentang siapa benar tapi siapa yang salah. Tapi kalau hari ini pekerjaan kita ada rasa tidak enak di antara rekan kerja. Yuk semua tutup mata. Saya menantang kalian. Tuhan gerakin hatimu. Bangkun dari tempat dudukmu, peluk dia, jabat tangannya. Apakah ada? Apakah ada? Ini bukan bicara gengsi, tapi ini bicara adalah saya mau mengubah cara pandang saya. Kalau ada, bangun dari tempat dudukmu, bangun dari tempat dudukmu. Semua mata sedang tertutup.
Kalau ada, bangun dari tempat dudukmu. Kalaupun kamu tidak bangun dari tempat dudukmu, bangun tekad. Bangun tekad, doakan dia. Habis ibadah, ajak ngomong dia, ya, berbaikan lagi, karena kita satu tim di dalam Tuhan. Yuk, saya mengundang kita bangkit berdiri, terima doa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahmu dan wajah Tuhan kepadamu dan memberikan engkau shalom itu di dalam hatimu. Dengar firman, jadilah saksi Tuhan, jadilah pelaku Tuhan. Bekerjalah dengan giat, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Tidak hitung-hitungan, bekerja keras bersama-sama. Karena perusahaan ini dan kalian adalah satu. Kita bekerja profesional untuk mereka di luar sana. Kehadiran kita menjadi berkat. Terima kasih, kita ucapkan terima kasih Yesusku. Yuk, terakhir ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat siang, selamat kembali bekerja. Tuhan memberkati kita semua.